Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segmen sebelumnya sudah kita bahas mengenai posisi, kecepatan, dan percepatan yang mana menggambarkan gerak suatu objek atau benda titik. Nah, pada materi ini akan kita bahas tentang gerak lurus dengan percepatan tetap yang masih masuk dalam bab kinematika benda titik. Nah, secara umum ketiga besaran tersebut yang sudah disebutkan, posisi, kecepatan, dan percepatan, mereka dapat berubah terhadap waktu dan merupakan fungsi dari waktu, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk posisi R, ketika berhubungan dengan waktu kita tulis RT, begitupun kecepatan kita tulis VT, dan percepatan kita tulis AT. Nah, pada segmen ini akan dibahas juga kasus khusus di mana benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, contoh kasus ini contohnya adalah gerak vertikal benda yang berada pada pengaruh percepatan gravitasi bumi, yang mana bisa dipandang sebagai sebuah konstanta pada daerah di sekitar permukaan bumi. Adapun tujuan dari materi ini atau segmen ini adalah untuk menentukan persamaan gerak, yakni bentuk fungsi posisi, bentuk fungsi kecepatan, dan bentuk fungsi percepatan benda titik, yang mana ketiga besaran tersebut dituliskan persamaannya terhadap waktu untuk kasus khusus ini. Nah, arah gerak lurus yang dipilih adalah pada sumbu X jika waktu awal diambil pada T1 sama dengan 0 dan waktu akhir dipilih T1 ditambah delta T sama dengan T, maka bisa kita tulis selang waktu tersebut adalah delta T sama dengan T. Dengan posisi awal dapat dinyatakan sebagai R topi ketika posisi awal katakanlah di titik koordinat 0,0, berarti kita tulis R0 sama dengan X0 I topi, dan posisi benda tersebut pada setiap waktu T adalah RT sama dengan XT I topi. Nah, demikian pula jika kecepatan awal benda diungkapkan sebagai V sama seperti posisi ya, ketika kecepatan awal benda kita tulis V0 sama dengan Vx0 I topi. Kecepatan pada setiap waktu T dapat dinyatakan sebagai Vt sama dengan Vxt I topi. Nah, adapun percepatan benda tersebut untuk gerak dengan percepatan tetap ini tidak bergantung pada waktu, sehingga A ketika 0 sama dengan A average-nya, A rata-ratanya, atau kita tulis AX I topi. Nah, kita bisa lihat ada grafik. Nah, untuk yang baru AX ini merupakan suatu konstanta ya, yang AX ini, karena dia tidak bergantung pada waktu. Oke, kita lihat di sini ada grafik. Dapat dilihat bahwa percepatan, kan ini ada grafik fungsi kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus dan percepatannya tetap, maka fungsi Vxt ini memiliki kemiringan tetap AX. Nah, ini ada hubungan antara kecepatan dan waktu. Fungsi kecepatannya bisa kita tulis fungsi kecepatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan definisi rata-rata. Percepatannya bisa kita tulis percepatan rata-ratanya atau A average sama dengan delta V per delta X. Nah, sehingga didapatkan solusi bentuk fungsi kecepatan pada tiap waktu T sebagai berikut. Vx sama dengan AXT tambah Vx0. Ini tak lain pindah ruas ya dari persamaan di atas. A average kan sama dengan Vx min Vx0 per T sama dengan AXI. Nah, di sini I-nya sama bisa dicoret ya. Jadi pindah ruas ketika ditanyakan Vx berarti
Vx min Vx0 sama dengan AXT. Nah, untuk Vx nya aja berarti Vx sama dengan Vx0 nya pindah ruas kanan, jadi diperoleh Vxt sama dengan AXT tambah Vx0. Nah, oke, kita kembali ke gambar lagi. Bisa dilihat dari hubungan kecepatan terhadap waktu yang kita kenal dengan percepatan. Percepatan tetap akan memberikan fungsi waktu yang bergantung secara linear terhadap waktu ya. Jadi linear bisa kita lihat di garis AX-nya ini yang merupakan nilai AX seperti ditunjukkan pada gambar 1. Karena kecepatan ini berubah secara linear terhadap waktu, maka nilai rata-rata kecepatannya atau V average-nya dalam rentang waktu 0 sampai T tepat berada di tengah di antara kecepatan Vx0 dan kecepatan pada saat T yaitu Vx. Jadi ini tengah-tengah ya, biar lebih jelasnya di slide. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi dari V average sama dengan tengah-tengah, dari setengahnya dari Vx0 tambah Vx itu tak lain merupakan laju rata-rata akan menghasilkan laju rata-rata objek yang bergerak untuk menempuh total jarak delta R dalam rentang waktu 0 sampai T. Nah, bisa kita tulis V average-nya sama dengan delta R per delta T atau X min X0 per T. Oke. Nah, kita lihat ada gambar 2, ini hubungan posisi terhadap waktu. Fungsi posisi terhadap waktu rata kecepatan V average ya. Kalau tadi ketika V terhadap T ratanya itu percepatan, sedangkan ini kecepatan ya, untuk hubungan antara posisi terhadap waktu dalam rentang waktu tertentu 0 sampai T. Nah, ditunjukkan dengan mengambil garis lurus dari nilai posisi awal hingga posisi akhir selama selang waktu T yang ditinjau. Nah, dapat diperoleh posisi pada tiap waktu sebagai X sama dengan V average dikalikan waktu tambah X0. Nah, ini pun dari perumusan yang sebelumnya, kalau V itu sama dengan X min X0 per T. Jadi ketika ditanyakan X berarti tinggal pindah ruas ya. Nah, jika Vx atau kecepatan rata-ratanya dalam rentang waktu ini dinyatakan dalam bentuk kecepatan awal dan akhir, kecepatan awal dan akhir seperti pada persamaan 4 ini ya, kita tulis persamaan 4 lupa belum ditulis, diperoleh X sama dengan Vx0 tambah Vx per 2 dikali T tambah X0. Nah, karena Vx ini sama dengan AXT tambah Vx0 yang tadi sudah kita cari sebagaimana persamaan 3, bentuk fungsi posisi terhadap waktu dapat diungkapkan sebagai, jadi Vx-nya diganti, disubstitusi ke persamaan 4, xt sama dengan setengah AXT kuadrat ditambah Vx0t tambah X0 yang mana memiliki bentuk kuadratik terhadap waktu ya, dari T kuadrat ini, dari suku pertama. Oke. Nah, perangkat persamaan 2, 3, dan 5 tadi yang mencari percepatan, kecepatan, dan posisi, ini adalah hasil lengkap dari persamaan gerak untuk percepatan, kecepatan, dan posisi dalam gerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, persamaan gerak ini memberikan gambaran bahwa jika diketahui percepatan tetap benda titik tersebut dan posisi serta kecepatan awal, yaitu posisi dan kecepatan pada saat T sama 0, maka keseluruhan posisi dan kecepatan benda dalam setiap waktu T selalu akan dapat ditentukan. Nah, ini tadi cara-cara untuk mencari persamaan percepatan, kecepatan, dan percepatan ya. Nah, ada cara lain, ada alternatif lain untuk memperoleh persamaan gerak lurus dengan percepatan tetap. Oke. Nah, pada uraian sebelumnya, persamaan gerak untuk posisi dan kecepatan itu diperoleh dengan memanfaatkan
definisi rata-rata kecepatan atau V average dan percepatan atau A average. Nah, hasil-hasil yang sudah kita peroleh juga dengan cara yang lebih sederhana bisa dengan memanfaatkan pengertian tentang kecepatan sesaat sebagai gradien dari fungsi posisi dan percepatan sesaat yang merupakan gradien dari fungsi kecepatan, yang mana sudah dibahas di review sebelumnya. Jadi dari definisi gradien, di sana ada D, contohnya V sama dengan dx per dt. Nah, D ini bisa diintegralkan. Definisi tentang percepatan, contohnya percepatan sesaat sebagai A sama dengan dvx per dt akan memberikan dvx sama dengan ax dt, jadi pindah ruas. Nah, karena percepatan ax tetap pada kasus ini, fungsi kecepatan terhadap waktu dapat diperoleh secara mudah. Jadi Vx itu sama dengan integral ax dt ya, tinggal diintegralkan. Jadi nanti tergantung persamaannya seperti apa, tapi intinya konsepnya seperti ini ya, dari turunan terus kita integralkan. Nah, konstanta C ini muncul sebagai syarat awal integrasi, yang mana dipilih sebagai kecepatan awal pada saat T sama dengan 0, yaitu Vx 0. Nah, demikian pula dengan fungsi posisi yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan pengertian kecepatan sesaat Vx sama dengan dx per dt, sehingga ketika dipindah ruas dx sama dengan v dt. Nah, karena kecepatan yang merupakan gradien posisi merupakan fungsi yang linear terhadap waktu, dapat diperkirakan bahwa fungsi posisi harus berbentuk fungsi kuadratik. Nah, proses integrasi yang sama dapat dilakukan, dan jika memanfaatkan hasil yang diperoleh dari persamaan 6 dan persamaan 3 tadi untuk menggantikan Vx, kita peroleh X ini diperoleh dari persamaan tadi ya, ax tambah vx0 dt diintegralkan terhadap t, berarti t nya diintegralkan dapat setengah ax t kuadrat tambah vx0 t tambah c. Nah, seperti halnya pada kecepatan, syarat awal konstanta c ini dapat ditentukan sebagai posisi awal pada saat t sama dengan 0, yaitu x0. Jadi di sini ketika ada x0 bisa ditulis tambah x0. Nah, dengan demikian hasil yang sama dengan persamaan 5 dapat diperoleh. Jadi tadi menggunakan grafik dari definisi awal, definisi posisi, kecepatan, muncul persamaan. Nah, ini alternatifnya dengan menggunakan integral ya, dengan memperoleh persamaan gerak lurus dengan percepatan tetap. Ya, untuk review untuk materi singkat tentang gerak lurus dengan percepatan tetap sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.